Halo, kita kembali tetap semangat ya, semangat dalam latihan soal ujian sekolah matematika wajib bersama saya Ibu Anastasia Ninotska dari SMA Kristen Anak Pananabire. Kita bahas di soal kali ini hanya 3 nomor, tapi caranya panjang-panjang. Kita lihat ya. Yang pertama ini materi dimensi 3, pasti belum pada lupa karena masih di kelas 3 kemarin. Jadi diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah seperti biasa kalau pada dimensi 3 kita harus gambar. Jadi kita gambar dulu, lalu kita bikin garis AC-nya ini. Nah, yang ditanya itu jarak dari titik F ini ke garis ini. Bagaimana? Kita lihat. Nah, kita perlu garis bantu. Jadi ditariklah garis biru ini ke titik tengah ini. Lalu garis bantunya adalah yang warna hijau ini, AF dan FC. Jelas ya pada gambar? Setelah itu kita menentukan panjang AC. Jadi kita tentukan dulu panjang AC yang garis merah ini dengan Pitagoras. Jadi panjang sisi AB kan 10, BC 10. Jadi akar 10 kuadrat tambah akar tambah 10 kuadrat akar 200 sama dengan, disederhanakan jadinya 10 akar 2. Lalu setelah itu kita lihat jarak dari A. Nah, dari F ditarik sebuah garis memotong garis AC di titik F aksen. Nah, F aksen dan F aksen C itu adalah setengahnya AC. Jadi setengah dari 10 akar 2 hasilnya adalah 5 akar 2. Nah, jadilah segitiga AFC seperti ini. Lalu yang kita perlu hitung adalah F aksen. Nih, dari F aksen ini bagaimana? Nah, kita gunakan Pitagoras lagi. Jadi akar dari 10 akar 2 dikuadratkan kurang 5 akar 2 kuadrat. Kita lihat ya di gambar yang mana. Nih, sisi miringnya ini bisa pilih salah satu, segitiga AF aksen atau segitiga CF aksen. Jadi 10 akar 2 dikuadratkan kurangi 5 akar 2 dikuadratkan, lalu hasilnya dijumlahkan dan diakarkan. Seperti ini. Nah, hasil akar 200 kurang 50, akar 150, disederhanakan akar 25 kali 6, maka hasilnya 5 akar 6. Oke, semoga tidak lupa ya. Kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini materi kelas 1 tentang pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan. Jadi ada gambar nanti. Jika diketahui sistem pertidaksamaannya, yang pertama X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Lalu pertidaksamaan yang kedua X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Dengan persyaratan X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ditanya nilai maksimum yang dipenuhi untuk 20X tambah 30Y. Jadi kita hitung sekarang. Pertama, kita cari dulu titik potong per pertidaksamaan. Maksudnya setiap pertidaksamaannya. Jadi mulai dari X tambah Y, ini kita anggap sama dengan 4 dulu. Jika dia memotong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 4. Maka gambarnya seperti ini. Oke, bisa. Setelah itu kita lihat persamaan yang berikut. Kalau X-nya yang 0, berarti Y-nya itu 2. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 6. Nah, kita lihat. Jadi gambarnya jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita uji titik. Uji titik itu kan kita bisa ambil, kenapa patokan 0,0?
karena tadi persyaratannya harus X nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kan hanya kuadran 1 yang di sebelah kanan ini yang merupakan patokan daerah kita. Jadi ambillah titik yang terendah yaitu 0,0. Kita uji titik ke setiap pertidaksamaan. Kalau disubstitusi ke ini ternyata oh benar, 0 itu kurang dari 4 berarti benar, lalu 0 itu kurang dari 6 berarti benar. Setelah uji titik, nah jadi daerah penyelesaiannya yang ini, yang berwarna kuning ini. Setelah itu kita cari titik potong menggunakan eliminasi dan substitusi, karena ini seperti sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sudah ada yang sama, jadi gampang kita langsung habiskan nilai X nya dengan pengurangan. Jadi 1 kurang 3 min 2Y, 4 kurang 6 min 2, Y nya sama dengan min 2 bagi min 2 sama dengan 1. Substitusi Y sama dengan 1 ke ambil yang sederhana sekali yaitu X tambah Y sama dengan 4 untuk memperoleh nilai X. Jadi X tambah 1 sama dengan 4, X sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 3,1. Setelah kita dapat titik potong, kita bisa menentukan nilai maksimum fungsi dari 20X tambah 30Y tadi. Bener ya soalnya. Kita cek dulu, udah terlalu lama jalan. Ya. Sekalian replay, kalian lihat jalan ceritanya. Benar. Nah, jadi bisa lihat. Oke. Nah, jadi dari tadi ketika digambar yang ini kita ambil 0,2, lalu kita ambil 4,0, terus titik potongnya tadi 3,1, itu yang kita ambil. Substitusi ke fungsi ini 20X tambah 30Y. Nah, disubstitusilah, dapat hasilnya 60, 80, 90, 20 kali 0, semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi gampang, tinggal 60, yang ini 80, yang ini 60, tambah 30, 90. Jadi nilai 90 adalah nilai maksimum. Ada ya jawabannya di pilihan gandanya. Kita lihat. Nah, ada optionnya D, 90. Baik, kita akan masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 seperti biasa ini tentang trigonometri. Suatu tangga disandarkan pada dinding rumah. Panjang tangga adalah 2,4 meter dan jarak antara dinding dengan dasar tangga adalah 120 cm. Besar sudut yang dibentuk oleh tangga dengan tanah adalah, nah kita lihat, nah ini contohnya. Yang ditanya tuh ini loh, besar sudutnya berapa yang dibentuk oleh tangga dan dasar tanah. Kita lihat, pertama kita ubah dulu 120 cm ke meter. Jadi di situ bagi 100. Jadi hasilnya 1,2. Nah, setelah itu karena yang diketahui adalah, kita perhatikan panjang tangga dan jarak antara dinding dengan dasar tangga. Dinding dan dasar tangga. Nah, berarti dinding dan dasar tangga, berarti AB yang diketahui dan panjang tangga. Berarti kita sudah tahu bahwa kalau mata kita di sini, sudutnya di sini, yang diketahui adalah samping dan miring. Kalau sami itu artinya kita gunakan cos. Ingat ya, sin itu kan demi, cos itu sami, tan itu desa. Jadi AB per BAC 1,2 per 2,4 disederhanakan hasilnya 1/2. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? Ibu harap dengan sangat kalian sudah bisa ingat sudut-sudut istimewa, karena setengah ini adalah hasil dari cos sudut istimewa, yaitu sudut 60 derajat.
Jadi sudut yang dibentuk oleh tangga dengan dasar tanah adalah 60 derajat. Gampang ya. Nah, oke, baik, hari ini 3 nomor dengan materi yang baru. Semangat akan selalu memberikan kekuatan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.